Shalom jemaat Tuhan, welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita disempurnakan melalui karya Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini kita masuki minggu ke-33 dari perenungan Katekismus Reformasi. Saya akan membacakan pertanyaannya dan bersama-sama kita membacakan jawabannya. Dapatkah seseorang memenuhi hukum Allah dengan sempurna? Sejak kejatuhan, tidak ada manusia yang dapat memenuhi hukum Allah dengan sempurna, tetapi justru melanggarnya terus-menerus melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Juga kita baca dari Roma 3 ayat 10-12. Tidak ada yang benar seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Allah menciptakan kita manusia untuk mengasihi, menikmati, memuliakan, dan juga mentaati Dia. Dan bertumbuh di dalam dan melalui semuanya itu. Namun sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia tidak dapat mentaati hukum Allah dengan sempurna. Kita tidak dapat mentaati hukum Allah dengan sempurna. Dan sebagai akibat dosa, kita tidak hanya rusak, tetapi kita cacat secara rohani. Kita tidak hanya lemah, tetapi kita kehilangan kapasitas untuk memenuhi hukum Tuhan dan memuliakan Dia. Kita terpisah dari pencipta kita, sesama kita, dan makhluk ciptaan lainnya. Dalam keadaan cacat rohani ini, kita bukan saja tidak dapat mentaati hukum Tuhan dengan perkataan dan perbuatan, tetapi juga dalam pikiran kita, melalui sikap kita, dan juga dalam motivasi kita. Kita sering merasa terjebak dalam dosa dan kelemahan kita, meskipun kita sudah berusaha sekuat tenaga. Sebagai contoh, kita mungkin mengalami kesulitan mengendalikan amarah kita, ataupun cenderung kita untuk menghakimi orang, baik itu melalui pikiran kita maupun perkataan kita. Ketidakmampuan kita untuk hidup dengan sempurna menghasilkan implikasi mendalam dalam hubungan kita dengan Allah dan sesama. Kita perlu menyadari bahwa dosa tidak hanya sekedar kesalahan, tapi dosa juga adalah pemisahan dari Allah. Kehidupan dalam dosa menyebabkan penderitaan, konflik, dan juga ketidakharmonisan dalam hubungan kita. Namun di tengah kondisi ini, Allah memberikan harapan dan jalan keluar melalui keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus. Meskipun kita tidak dapat memenuhi hukum Allah dengan sempurna, ada satu pribadi yang sudah memenuhi hukum itu dengan sempurna untuk kita. Yesus sudah mentaati Bapanya. Bahkan Dia mati di kayu salib, agar kita yang percaya kepadanya tidak lagi hidup dalam kesalahan, dalam kuasa dan perbudakan dosa, tapi kita bisa benar-benar merdeka. Dan meskipun kita sudah jatuh dalam dosa bersama dengan Adam, kita juga dibangkitkan bersama-sama Kristus. Kita meraih harapan dan penyelamatan hanya melalui karya penebusan Kristus di kayu salib. Kristus datang ke dunia ini mengorbankan dirinya dan bangkit dari kematian untuk memberikan pengampunan dosa dan juga kesempatan bagi kita untuk diterima oleh Allah. Di dalam Dia, kita menemukan harapan dan damai sejahtera. Kita juga diberikan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, sehingga kita tidak pernah sendirian di dalam perjalanan hidup kita. Kita tidak pernah sendirian di dalam perjalanan iman kita. Karya keselamatan itu juga menyadarkan kita tentang panggilan pertobatan, di mana Allah ingin agar hidup kita setiap hari kita mengarah kepadanya.
Kita meninggalkan dosa-dosa dan kebiasaan buruk, serta hidup sesuai dengan kehendak Allah. Hal ini pun bisa terjadi karena Roh Kudus yang di dalam kita, yang memampukan kita dan terus menyadarkan kita. Kita percaya bahwa Allah yang sudah membangkitkan Yesus dari kematian terus bekerja di dalam kita dengan kasih dan tidak akan meninggalkan kita sampai Dia membawa kita ke hadapan hadirat-Nya yang kekal dalam kemuliaan. Di sana kita pada akhirnya dapat dengan bebas merdeka dan sempurna mentaati Dia yang sudah menciptakan dan menebus kita. Saya undang kita semua bisa bangkit berdiri. Mari kita luangkan waktu kita sejenak untuk merenungkan hidup kita. Apakah ada area dalam hidup kita yang memerlukan pertobatan? Apakah ada dosa, kebiasaan buruk, ataupun sikap yang perlu kita serahkan kepada Tuhan? Mari kita merenungkan tentang kasih karunia Allah yang memungkinkan kita untuk berubah dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan juga sesama. Silakan berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu, menyadari bahwa kami tidak mampu hidup dengan sempurna sesuai dengan hukum-Mu. Kami mengakui dosa-dosa dan kelemahan kami. Mohon terangilah kami Tuhan, dan bantu kami melalui kasih karunia-Mu. Kami juga bersyukur atas karya penebusan Kristus yang mengampuni dosa-dosa kami. Kami berdoa agar Engkau memberi kami kekuatan dan juga kehendak untuk berbalik dari dosa dan hidup sesuai dengan rencana-Mu. Bantulah kami untuk kami bisa terus berjalan dalam rencana-Mu. Dan kami terus berjalan menuju kesempurnaan dengan Engkau Sang Pencipta kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami alaskan doa kami hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.